Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aza Mushroom. Oke, teman-teman yang menonton video ini, saya minta tolong untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman ya. Biar saya tambah semangat membuat video-video tentang seputar jamur tiram teman-teman. Nah, jadi kemarin itu ada yang bertanya teman-teman. Jadi mungkin ya kumbung atau backlognya dia itu sedang terserang hama gurem. Jadi dia minta, "Bang, buatin video tentang bagaimana cara mengatasi hama gurem karena kumbung saya diserang hama gurem," katanya. Oke, kali ini kita bahas ya teman-teman ya seputar gurem. Nah, jadi gurem itu teman-teman sebenarnya dia itu kutu teman-teman, atau hama yang menyerang unggas pada umumnya ya, seperti ayam, bebek, mentok, titik dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, hanya saja memang banyak sekali kasus gurem itu menyerang backlog jamur teman-teman, karena mungkin di situ ada nutrisi juga seperti dedak atau serbuk jagung, bahkan bibitnya ada yang pakai jagung. Jadi mungkin itu yang memancing hama gurem itu menyerang backlog teman-teman. Dan biasanya ketika hama gurem itu sudah menyerang backlog itu sangat-sangat mengganggu ya teman-teman ya, sangat-sangat mengganggu dan bisa berakibat fatal. Nah, ini memang hama yang sangat-sangat ditakuti oleh petani jamur. Nah, oke, sebelum itu teman-teman ya, sebelum kita bahas solusinya teman-teman. Nah, jadi kita terlebih dahulu bahas kenapa sih backlog itu terserang hama gurem. Faktor-faktor apa yang membuat gurem itu menyerang kumbung dan backlog jamur tiram. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi akan saya sambil contohkan biar teman-teman juga nanti paham, biar teman-teman juga mencobanya juga lebih yakin ya teman-teman ya. Oke, saya contohkan ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah kumbung pertama saya teman-teman. Nah, di sini dulu itu belum pakai tembok, jadi masih pakai bilik bambu teman-teman, yang dimana lubang atau celah udara dari bilik bambu itu kecil ya teman-teman ya, sangat kecil, sehingga cahaya matahari yang masuk itu cenderung sedikit teman-teman. Nah, sehingga kumbung itu dia itu agak gelap, apalagi dulu eraknya ini menghadap ke utara dan selatan teman-teman, menghadap timur dan ke barat teman-teman. Sorry, salah teman-teman ya. Nah, jadi kumbung itu gelap teman-teman. Jadi dulu itu kita full tutup memakai bilik bambu, sehingga kumbung itu cenderung gelap dan lembab. Nah, itulah faktor pertama yang memancing hama gurem teman-teman, yaitu adalah kondisi kumbung yang gelap dan lembab. Nah, itu adalah faktor pertama yang memancing hama gurem teman-teman, karena dia sangat menyukai tempat yang lembab dan cenderung gelap teman-teman. Nah, jadi ini ketika kita renovasi ya, kita pakai tembok itu kita lubangi. Tujuannya apa? Selain sirkulasi udara, dia juga untuk suplai cahaya matahari teman-teman, sehingga kumbung itu lebih terang teman-teman. Dan di sini juga kita buka ya. Nah, ini dulu ini tertutup teman-teman, yang di depan ini tertutup juga, sehingga gelap teman-teman, kumbung tuh gelap. Nah, sehingga gurem itu seneng sekali di kumbung yang gelap dan lembab itu teman-teman. Nah, itu faktor yang pertama teman-teman. Faktor yang kedua adalah, nah, jadi dulu kumbung saya yang sini teman-teman, ini kan dulu separuh ya teman-teman ya, ini separuh. Nah, yang separuhnya ini dulu kita sekat, ini separuhnya dulu tuh kandang ayam teman-teman. Jadi memang karena gurem ini asal muasalnya memang di hama yang menyerang unggas, jadi
ketika kumbung kita dekat dengan kandang ayam, kandang bebek atau entok, nah itu sangat rawan sekali terserang hama gurem teman-teman, sehingga kita bongkar terus untuk kandang ayamnya kita pindah teman-teman, agak lebih jauh ya teman-teman ya. Nah itulah faktor yang kedua teman-teman, kenapa kumbung itu atau backlog terserang hama gurem. Nah sekarang untuk faktor ketiga teman-teman adalah kumbung itu jarang sekali disterilisasi teman-teman. Jadi misal backlog ini kan hampir akhir ya teman-teman ya, jadi nanti ini kita ganti yang baru tanpa kita sterilisasi dulu, terus kita masukkan backlog baru, terus seperti itu. Jadi kumbung itu terus dipakai tanpa disterilisasi dulu. Nah itulah juga yang menjadi faktor gurem itu menyerang kumbung teman-teman. Nah sehingga kita di kumbung yang baru ini teman-teman, kita coba seminimalisir, kita minimal ya untuk pencegahan gurem. Yang terutama adalah di kumbung yang baru ini adalah suplai cahaya matahari kita buat dia itu cukup ya teman-teman ya, jangan berlebih tapi cukup, setidaknya tidak gelap. Terus untuk eraknya ini kita hadapkan ke utara dan selatan agar cahaya ketika masuk dia tidak terhalang sama rak-rak yang di depan teman-teman ya. Nah ini memang sedikit kita tutup di atasnya teman-teman. Nah dengan banner-banner itu memang karena lagi musim kemarau teman-teman, jadi anginnya itu panas luar biasa. Nah karena itu untuk mencegah backlog itu kering, jadi kita tutup dengan banner-banner ini. Tapi untuk cahaya matahari alhamdulillah masih cukup ya teman-teman ya. Mas cuman kan backlog itu untuk tumbuhnya nggak perlu memerlukan sinar matahari yang banyak. Memang teman-teman, memang. Jadi memang tujuannya bukan untuk itu ya teman-teman ya. Kita separuh gini agar cahaya itu ada yang masuk, itu tujuannya bukan ke situ, tapi tujuannya adalah untuk ke hama. Karena hama itu dia tidak suka dengan ruangan yang cenderung terang ya teman-teman ya, dengan sinar matahari itu dia nggak suka teman-teman. Jadi kita untuk menekan populasi hama teman-teman di kumbung. Nah jadi itu ya faktor-faktor yang menyebabkan kumbung terserang hama gurem atau backlog terserang hama gurem. Nah bagaimana pencegahannya? Nah di sini saya satukan ya teman-teman ya, karena kemarin itu di situ full teman-teman, di situ full. Cuman alhamdulillah backlognya sudah terjual teman-teman. Ini akhirnya sisa segini aja teman ya, itu sekitar 500 backlog ya sama ini. Nah jadi memang kita untuk penempatannya itu jadi satu kumbung. Cuman alhamdulillah aman-aman saja teman-teman. Karena kenapa? Karena kita melakukan pencegahan hama gurem teman-teman. Nah jadi gurem itu teman-teman kalau udah menyerang itu akan memakan ya miselium itu sampai ke dalam-dalam sini teman-teman. Jadi kalau nggak diatasi di awal, kalau nggak dicegah itu nanti susah ya untuk mengobati. Karena bagaimana kita mau ngobatin kalau guremnya itu sudah masuk ke dalam-dalam sini teman-teman. Masa kita mau semprot dengan anti hama? Ya anti hamanya harus juga nyerap ke dalam ya teman-teman ya, biar mengusir guremnya itu gitu. Jadi adalah mencegah lebih baik daripada mengobati teman-teman. Nah cara pencegahannya bagaimana? Jadi di sini saya sudah pakai perangkap gurem ya teman-teman ya, perangkap gurem di sini. Nah ini agak lengket teman-teman. Nah ini cara pembuatannya itu sebenarnya sudah saya buatkan videonya, silahkan teman-teman tonton. Di situ sudah saya buatkan videonya lengkap dengan cara aplikasinya bagaimana, pengaplikasiannya bagaimana. Nah silahkan teman-teman tonton video itu ya. Nah ini alhamdulillah aman ini teman-teman. Padahal ini jadi satu ya dengan tempat budidaya. Jadi stok kita memang sedikit sekali ini teman-teman, karena kemarin sempat terkendala. Teman yang biasanya bantu produksi backlog itu ternyata sakit ya teman-teman ya, sudah 2 bulan. Terus banyak pesanan juga, sehingga nggak enak juga teman-teman kalau
orang terlanjur pesan backlog terus kita tolak, akhirnya kita mengorbankan stok kita sendiri. Cuman ya tidak apa-apa lah, nah, juga rezeki namanya teman-teman. Nah, kembali lagi ke gurem ya. Nah, jadi di sini sudah ada yang hampir full ya teman-teman ya. Alhamdulillah aman dan tidak ada yang terserang hama gurem sejauh ini. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman. Nah, itu caranya dengan dipakaikan anti gurem atau perangkat gurem. Nah, ini teman-teman, bahkan kumbung ini tidak pernah saya sterilisasi teman-teman. Sejak saya pakai perangkap gurem itu saya tidak pernah sterilisasi kumbung. Cuman ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Kalau bisa disterilisasi, itu karena saya nggak sempet teman-teman. Karena sekarang ini karena masih cari bantuan yang untuk produksi teman-teman, jadi semuanya masih di handle saya sendiri ini. Nah, kalau bisa teman-teman ya kumbungnya disterilisasi sebelum kita pakai untuk backlog yang baru untuk mencegah hama ya teman-teman ya. Nah, cuman karena sudah pakai perangkap anti gurem, alhamdulillah aman ya teman-teman ya untuk backlognya. Silahkan teman-teman tonton videonya, sudah saya buatkan. Silahkan teman-teman cari di video-video saya itu bagaimana cara membuat anti gurem dan pengaplikasiannya. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Saya rasa udah cukup ya teman-teman ya, kita membahas tentang gurem, cara mengatasinya, faktor-faktor yang menyebabkan gurem itu menyerang jamur atau backlog. Saya rasa udah cukup. Silahkan teman-teman bantu ya subscribe, like, dan share teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video seputar jamur tiram teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan boleh komen, nanti saya jawab dengan video teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.